Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Shalom. Atas nama Badan Pengurus Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GPN saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Deborah Simatupang dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardikale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Selamat pagi. Setiap kita ingin mengalami mujizat di dalam hidup. Benar? Ya. Nah, bagaimana mujizat bisa terjadi? Caranya adalah mari kita menumbuhkan iman. Tema ibadah kita hari ini adalah sungguh besar imanmu. Nats untuk ibadah kita terambil dari Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini kata-kata Yesus kepada seorang ibu yang memiliki iman yang begitu besar. Dan hari ini kita mau belajar dari dia. Mari kita sambut dengan menyanyikan PKJ 282 ayat yang pertama. Bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah hatiku, biar di
terbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Saudara, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata di dalam hidup kita. Bagi kita yang sungguh bertekad untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mau melakukan kehendak-Nya, mari kita berdiri, kita sambut petunjuk hidup yang baru. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Begitu firman Tuhan kepada kita, mau mengajak kita untuk melihat dengan cara pandang yang baru tentang segala tantangan, persoalan, pergumulan hidup sebagai bagian bahwa Allah mau kita bertumbuh di dalam iman. Mari sama-sama kita sambut petunjuk hidup yang baru ini dengan menyiapkan hati kita mendengarkan firman
Kita nyanyikan PKJ nomor 15. Bapak Ibu boleh menyanyi dengan duduk. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud hadirat-Mu saat ini. Rasakan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hati firman-Mu Tuhan tiada berubah selamanya dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita naikkan doa kita untuk memohon pertolongan Roh Kudus bagi pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami, segenap diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami semua. Kami yang lemah ini, isilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya saat ini kami bukan cuma membaca Alkitab, mendengarkan firman, merenungkannya, tetapi juga melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang menolong kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Matius 15 ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, dan maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah perkataanmu seperti yang kau kehendaki. Begitu kata-kata Yesus kepada perempuan Kanaan dalam cerita yang hari ini kita baca. Iman yang besar itu membuat perempuan Kanaan itu mengalami mujizat besar. Kesembuhan bagi anaknya terjadi. Kita mungkin membaca cerita ini di dalam hati bereaksi, betapa indahnya kalau kita mengalami mujizat. Dan kita ingin mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini kita mau melangkah untuk mengalami mujizat. Iman kita harus bertumbuh. Karena kata-kata Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Bertumbuh besar seperti perempuan Kanaan. Paling tidak ada 3 tahap pertumbuhan iman. Yang pertama, tahap pengenalan. Maksudnya pengenalan akan Yesus yang semakin hari semakin mendalam. Perempuan Kanaan itu pada awalnya memanggil Yesus sebagai "Ya Tuhan, Anak Daud" pada ayat 22. Sebagai orang asing, dia bukan orang Yahudi, perempuan Kanaan, sepertinya dia mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dia memanggil Yesus sebagai Anak Daud. Mungkin awalnya perempuan ini hanya mendengar cerita tentang Yesus dari orang-orang. Lalu dia tidak berhenti cuma mendengar, dia melangkah lebih jauh untuk mengenal Yesus dengan cara mengikuti Yesus. Sampai pada akhirnya perempuan itu mengambil sikap percaya kepada Yesus. Dikatakan pada ayat 25, Tuhan tolonglah aku. Jadi dari panggilan Anak Daud, kemudian dia memanggil Tuhan kepada Yesus. Itu menunjukkan bahwa perempuan Kanaan itu mengalami pengenalan yang semakin mendalam tentang siapa itu Yesus. Dan dari proses pengenalan itu, perempuan Kanaan itu sampai pada sikap percaya, beriman kepada Yesus. Tahap yang kedua, pertumbuhan iman itu bisa semakin besar karena ada pergumulan. Tahap ini berarti kita berani menghadapi pergumulan, tantangan kehidupan kita. Perempuan Kanaan ini memiliki seorang anak perempuan yang tampaknya sering kerasukan setan. Pada ayat 22 dikatakan yang dia alami itu sangat menderita. Itu menunjukkan bahwa kondisi anak perempuannya betul-betul parah. Sakit yang ada di dalam dirinya sungguh-sungguh membuat
anak perempuannya susah. Pada zaman Yesus, kerasukan setan itu umumnya nampak dalam kondisi psikosomatik. Tekanan psikologis yang berat, yang berpengaruh pada tubuh. Kadang gemetar, kadang kejang-kejang, kadang merusak diri. Dan mungkin ini sepertinya sebuah fenomena yang sampai saat ini terjadi. Kerasukan setan itu dalam dunia medis, dunia rasional itu berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan. Kita tidak dinyatakan di dalam bacaan kita apa sebetulnya yang terjadi dengan anak perempuan ini. Sampai-sampai dia mengalami peristiwa kerasukan setan yang membuat dia semakin hari semakin sangat menderita. Tidak tahu apa persoalannya. Nah, sebagai seorang ibu, perempuan Kanaan ini tentu ingin anak perempuannya sembuh. Tentu dia tidak ingin anak perempuannya mengalami pergumulan yang begitu berat. Oleh karena itu perempuan Kanaan ini ingin anak perempuannya sembuh. Perempuan Kanaan ini ketika berhadapan dengan persoalan anak perempuannya, dia tidak lari dari masalah itu. Perempuan ini tidak meninggalkan anak perempuannya. Perempuan ini menjadikan persoalan anak perempuannya menjadi persoalan hidupnya. Pergumulan anak perempuannya menjadi pergumulan hidupnya. Dan itu dia bawa di dalam batinnya. Oleh karena itu perempuan itu datang kepada Yesus dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Itu menunjukkan perempuan Kanaan ini menjadikan pergumulan anak perempuannya menjadi pergumulan dirinya. Dan begitu berat yang dia rasakan sampai dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dari proses pergumulan perempuan Kanaan ini sampai pada sikap penyerahan diri. Dia pasrah meminta kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Tahap ketiga dari proses pertumbuhan iman adalah perjuangan. Jadi kalau tadi ada pergumulan, maka tahap yang berikutnya adalah perjuangan. Perjuangan itu berarti melangkah maju, menghadapi apa yang sedang menjadi persoalan kehidupan kita. Ketika perempuan Kanaan itu berseru kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jawaban Yesus ini sebenarnya terasa buat kita saja begitu sakit. Dan tentu kemungkinan besar pada saat itu perempuan Kanaan ini merasa sakit. Sudah besar persoalannya. Dia pasrah kepada Yesus. Dan Yesus berkata, tidak layak mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak untuk diberikan kepada anjing. Tapi kita dapat melihat respon dari perempuan Kanaan itu. Dia tidak mundur ketika mendengar kata-kata Yesus, tidak layak memberikan roti kepada anjing. Perempuan Kanaan itu lalu berkata,
benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 27. Ini adalah jawaban yang menunjukkan kepada kita perempuan Kanaan itu berjuang meminta pertolongan dari Yesus. Dia tidak cepat-cepat putus asa, dia tidak cepat-cepat marah, dia tidak cepat-cepat kecewa ketika Yesus berkata tidak layak memberikan roti kepada anjing. Perempuan Kanaan itu terus mantap dalam kepasrahan dirinya memohon kepada Yesus karena dia tahu dan percaya bahwa Yesus anak Daud yang dia panggil sebagai Tuhan tidak akan membiarkan dia dalam pergumulannya. Dia percaya bahwa kasih Yesus yang dia sudah semakin kenal akan menolong dia. Dan dia tidak meminta yang besar dari Tuhan Yesus. Dia cuma meminta yang sedikit. Karena itu perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan Kanaan itu tidak memaksakan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan terhadap kasih dan pertolongan Tuhan Yesus. Apapun itu, sekecil apapun kebaikan yang Yesus mau berikan, dia sambut dengan sukacita. Jemaat Tuhan, pengenalan, pergumulan, perjuangan, itulah tahap-tahap pertumbuhan iman. Dan itulah yang aku secara pribadi alami di negeri Belanda ini. Tentu sebagai orang yang lahir Kristen, dari kecil sudah kenal Yesus, dibaptis, dibawa orang tua, sudah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Ikut sekolah minggu, rajin di remaja, pemuda, sekolah pula di sekolah teologi. Tentu tahu siapa itu Yesus. Tapi di negeri Belanda ini, aku mengalami pertumbuhan iman. Ketika tiba Mei 2021, yang 2 tahun yang lalu, sejujurnya kami sekeluarga itu sadar bahwa kami meninggalkan zona nyaman kami dan masuk ke dalam tahap kehidupan yang tidak mudah. Tapi kami sadar pada saat itu, hidup terpisah di tengah-tengah COVID-19 itu hidup yang lebih susah lagi. Dan saat tiba di negeri Belanda ini kami tidak tahu rancangan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Beasiswa Henry pada saat itu berkurang. Setiap tahun semakin terasa nyata. Lalu anak perempuan kami juga mulai kuliah September 2021 sebagai mahasiswa internasional. Kalau mahasiswa internasional itu bayarannya mahal sekali. Maka yang bisa kami lakukan pada awal-awal tiba di negeri Belanda ini, mulai menukar semua uang tabungan rupiah di Indonesia, tukar menjadi euro. Tidak cukup, lalu kami mulai menjual rumah di Yogyakarta. Tapi kami sadar saat itu bahwa itu tidak cukup. Namanya juga rupiah ditukar ke euro.
Pertanyaan yang tiap malam kami gumuli, paling tidak aku dan Henry tiap malam pertanyakan adalah, Tuhan, bagaimana kehidupan kami tahun-tahun berikutnya? Seperti perempuan Kanaan itu, doa kami kepada Tuhan singkat. Tuhan, tolonglah aku dan keluargaku. Begitulah di negeri Belanda ini, di dalam perjuangan hidup tantangan yang berat, kami tiba di dalam penyerahan yang total kepada Allah. Dan itu belum pernah kami alami di Indonesia. Karena di Indonesia itu zona nyaman kami. Dalam pergumulan dan penyerahan diri yang total kepada Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan kami alami melalui hal-hal yang sederhana. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan Tuhan. Tuhan merancang berbagai macam hal-hal yang baik yang tidak ada di dalam pikiran kami. Tuhan memberikan kami saudara seiman, Bapak Ibu semua, untuk hadir di dalam kehidupan kami. Menguatkan kami, meneguhkan kami, menopang kami, memberikan kami semangat, berbagi cerita tentang kisah Bapak Ibu ketika dulu tiba di negeri ini. Dan itu adalah kekuatan besar buat kami. Tuhan memberikan kami berkat melalui pelayanan dan pekerjaan. Setahun yang lalu aku mulai kerja di dapur sebuah restoran Indonesia. Aku ingat mulai awal-awal kerja itu musim panas. Persis ya kira-kira bulan-bulan Juli Agustus. Tugas utama adalah menggoreng ratusan lumpia dan risol. Bayangkan sudah musim panas. Panasnya benar-benar panas ya. Tahun ini mah musim panasnya ya bece-bece. Tahun itu, tahun 2021 panas sekali. 2022 panas sekali. Dan menggoreng ratusan lumpia dan risol di sebuah penggorengan yang besar dengan minyak yang banyak. Dan panas yang betul-betul panas di minyak. Sebetulnya itu situasi yang sangat tidak enak. Tapi aku masih ingat, saat ini masih kuingat. Setiap risol yang kumasukkan di dalam minyak yang panas itu, setiap lumpia yang kugoreng di musim panas itu, di depan penggorengan yang panas itu, hatiku mengalami keteduhan, sukacita. Karena tahu ini adalah cara Tuhan menolong kami. Dengan melakukan ini, akhirnya ero dapat diperoleh. Dan sekarang Tuhan memberikan pekerjaan yang lain. Beberapa minggu yang lalu, tanda tangan kontrak setelah hampir 1 tahun kerja di Jumbo Kornef. Beberapa minggu yang lalu tanda tangan dapat Vastenur. Puji Tuhan. Sekali lagi semua ini tidak pernah kami bayangkan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Sungguh oleh karena anugerah Tuhan di sini
iman kami mengalami pertumbuhan. Dan di sini, di dalam hal-hal sederhana dan di dalam hal-hal yang besar, kami mengalami mujizat dari Tuhan. Itu kesaksian kami sekeluarga. Saya percaya di dalam Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudari juga mengalami anugerah kasih Tuhan yang berlimpah. Sekarang melalui cerita perempuan Kanaan ini, Tuhan ingin mengingatkan kita, mari terus menumbuhkan iman percaya kita. Dalam setiap persoalan hidup, biarlah itu kita hadapi sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Di dalam setiap tantangan kehidupan, kita belajar melihat bukti-bukti kebaikan dari Tuhan. Mari kita tetap mengenal Yesus secara mendalam. Yesus itu Tuhan kita, sumber pengharapan kita. Mari kita berani bergumul dalam hidup ini. Jangan lari dari masalah. Mari berjuang bersama Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang tahan uji. Karena dengan begitu kita akan mengalami kemenangan. Terpujilah Allah, Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar dari perempuan Kanaan itu. Dia menunjukkan pertumbuhan iman yang begitu besar. Dia terus mau mengenal Engkau secara mendalam. Dia terus mau menjalani pergumulan kehidupannya dan berserah kepadamu. Dan dia berjuang bersama-sama dengan Engkau karena dia percaya begitu besar kasih-Mu kepadanya. Dan inilah tekad kami ya Tuhan. Kami pun mau menjadi seperti perempuan Kanaan di dalam kehidupan kami. Kami terus menumbuhkan iman kami karena kami ingin di dalam kehidupan kami mampu mengalami, melihat mujizat-mujizat yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk terus berpegang pada firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat sukses, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku
rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, kami mengaku dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, para pelayan, penginjil, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan, kekuatan dan penghiburan Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Gereja Perki, Nederland, untuk Ibu Pendeta Ida dan keluarga, untuk segenap pelayan-pelayan Tuhan, Majelis Jemaat Gereja Perki, Nederland. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka segala berkat dan kebaikan. Di dalam pelayanan yang mereka jalankan, biarlah kasih setia Tuhan yang terus menopang dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di dalam keadaan sakit. Untuk Saudara Steve De Vretes, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Ade Parpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Tini Simatupang, Ibu Wanda Purba, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Rohandi Kaligis, Bapak Liam, Bapak Will Mostard, dan untuk setiap orang yang tidak kami sebutkan namanya yang ada di dalam keadaan sakit. Tuhan, kasih setiamu menguatkan, menghibur, menopang, bahkan menyembuhkan kesehatan mereka. Engkau yang menolong menyertai setiap orang yang merawat, mendampingi, biarlah cinta kasih-Mu itu yang menguatkan mereka, yang membuat mereka terus tekun dan sabar dalam menjalani tugas pelayanan mereka, merawat saudara-saudari kami yang sakit. Kami berdoa, menyatakan syukur dan sukacita kami bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun. Untuk Trisa Aipasa Nusamara, untuk Bapak Pardede, untuk Ibu Susan Aipasa, Tuhan, kami bersukacita dengan segala pengalaman hidup yang mereka alami sepanjang kehidupan mereka. Usia yang bertambah adalah berkat dan kepercayaan dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah itu boleh mereka gunakan
untuk terus menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menopang mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan Tuhan memberikan segala harapan dan cita-cita impian yang mereka panjatkan terus kepadamu. Inilah Tuhan segala doa permohonan kami. Semua permohonan yang tidak kami sampaikan, Tuhan yang mendengarkannya. Segala tantangan persoalan hidup yang kami bawa di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan berbelas kasihanlah. Kami menerima dan menyambut setiap jawaban doa, karena kami percaya itulah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, doa syafaat kami ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita sambil berbalas-balasan membaca ayat pengantar yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-8 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 4. Satu
marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan yang telah diberikan ini. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita telah beribadah pada hari ini dan biarlah semua ini menjadi berkat. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Mari kita terus bertumbuh dalam iman. Kita berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 408 ayat yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kepada kita wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putra-Mu. Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 27 Agustus 2023. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah Iriani Simatupang yang telah memimpin ibadah pada hari ini dan juga kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Minggu 3 September akan diadakan ibadah bersama dengan Gereja Mitra dalam rangka ulang tahun Gereja The New Start yang ke-30. Ibadah akan dimulai pada jam 11 pagi. Diharapkan kehadiran jemaat sekalian. Gereja Perki Nederland
di Amsterdam Zuidoost bekerja sama dengan Gereja Perki Nederland Voorburg akan mengadakan ibadah baptisan kudus dan peneguhan sidi baru dalam kebaktian Gereja Perki Nederland Voorburg pada tanggal 17 September 2023 yang akan datang. 2 anggota jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost akan mendapatkan pelayanan peneguhan sidi baru untuk Bapak David Stefan Donkerbroek dan baptisan kudus untuk anaknya Ben John L. Benedict Donkerbroek. Dalam rangka ulang tahun The New Start yang ke-30 akan diadakan berbagai kegiatan perayaan akhir pekan pada tanggal 1, 2, dan 3 September 2023 di gereja The New Start di sini, Amsterdam Zuidoost, yang bertema indahnya kebinekaan. Pada tanggal 1 September akan diadakan pertunjukan musical teater Bach Luther Cello Suite dimulai pada jam 7 malam dan dikenakan biaya sebesar 5 euro untuk memberi karcis. Dan tanggal 2 September berbagai kegiatan juga untuk anak-anak antara lain perlombaan melukis, tari-tarian dan mode show yang dimulai pada jam 2 siang. Dan 3 September hari Minggu kebaktian bersama dengan gereja mitra jam 11 pagi. Anda dapat mengirimkan atau mentransfer kontribusi kolekte maupun iuran anggota ke Gereja Perki Nederland setempat. Untuk anggota Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mentransfer ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Terima kasih atas kontribusi Anda sekalian, jemaat sekalian. Sekian warta jemaat pada hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.